Bapak Mama, kakak adik, bersaudara semua yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Apa yang Bapak Mama ketahui tentang batu sandungan? Batu yang buat orang terantuk. Terima kasih Mama Pendeta. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batu sandungan adalah sesuatu yang menjadi rintangan, penghalang, atau sesuatu yang mendatangkan kesukaran. Dan kalau dalam Alkitab, kata batu sandungan menunjuk pada sesuatu yang menyebabkan orang lain, bahkan diri sendiri tersandung, jatuh, atau menjauh dari Tuhan. Lalu, apakah hidup kita saat ini sedang menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak? Mari kita menjawabnya dalam diri kita masing-masing. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih, kadang kita berpikir bahwa kita tidak pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab kita tidak pernah menyesatkan orang lain atau memberikan ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan sebagainya. Namun sebenarnya tanpa kita sadari, batu sandungan bukan batu yang besar saja, tetapi batu-batu yang kecil bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjadi batu sandungan bagi orang lain lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat sikap, bahkan keputusan yang kita ambil. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita rajin datang gereja. Hari Minggu kita rajin datang gereja, kita rajin ibadat. Tapi pulang, baru masuk pintu rumah, kita langsung marah-marah, langsung bamaki. Pulang, kadang belum sampai rumah, ketemu orang lain di jalan, ketemu mulai cerita, orang lain pun nama, mulai kasih jatuh orang lain pun nama. Bahkan kita lebih suka meremehkan orang lain. Dia terpilih jadi pemimpin, kita langsung bilang, dia son bisa jadi pemimpin. Kok biasa dia hanya duduk di belakang, sekarang dia mau di depan jadi pemimpin. Atau orang mau berubah jadi baik, kadang ketemu bilang, dia pun hidup son akan bisa jadi baik, dan sebagainya. Dalam kehidupan rumah tangga pun, tiap hari Bapak pun kerja hanya pukul mama. Bapak pun kerja hanya duduk lingkar dengan gelas dan botol yang isi air putih. Giliran anak-anak ikut duduk lingkar, nanti Bapak mulai marah. Bapak mulai bilang, tahu ini anak ikut siapa nak? Makanya kau dia begini. Padahal tanpa disadari, Bapak jadi batu sandungan bagi anak-anak. Sebagai mama juga, tiap hari kerja hanya bakalai, tak salah sedikit langsung kena marah. Tiap hari anak-anak pun nama diganti dengan
panggilan binatang. Tiap hari kerja hanya duduk bercerita orang punama. Habis kalau anak-anak ikut, kalau suami keluar dan mulai bercerita di luar, mulai berkasih salah satu dengan yang lain. Demikian juga dengan anak-anak. Tiap hari dia bekerja hanya duduk main HP. Sonde ada kerja apa-apa dalam rumah, orang tua suruh selalu membantah dan selalu melawan orang tua. Habis itu kalau bapak dan mama mulai marah-marah, anak-anak mulai bilang kalau orang tua susonde sayang lagi. Kalau orang tua tukang marah-marah. Padahal anak-anak jadi batu sandungan bagi orang tua dalam rumah. Di tempat kerja, kadang ketong merasa lebih berkuasa dari orang lain. Akhirnya buat kita mulai mengintimidasi atau menjatuhkan sesama kita. Kita mau untuk menang sendiri. Kita arogan, kita sombong dan angkuh. Demikian halnya juga di sekolah. Kadang kita menjadi orang yang tukang menyontek atau pemalas sekolah. Tiap hari hanya ajak kawan bakal lain. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang kita lakukan hari lepas hari tanpa kita sadari. Itu menjadi batu sandungan. Bukan batu yang besar, tetapi batu-batu yang kecil, batu-batu kerikil yang bisa menyakiti atau menjauhkan orang lain dari Tuhan. Namun bacaan kita saat ini, Yesus mengajak kita untuk hidup dengan penuh tanggung jawab terhadap iman dan kehidupan sesama. Pasal 18 Injil Lukas ini dimulai dengan pertanyaan murid-murid tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sehingga sebagai jawabannya, Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Anak kecil menjadi simbol dari orang yang punya kerendahan hati, ketulusan, punya ketergantungan kepada Tuhan, orang-orang lemah dan rentan dalam iman. Karena itu, ketika Yesus berbicara tentang anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, Yesus tidak hanya berbicara tentang anak-anak secara usia, tetapi juga orang-orang yang lemah, sederhana, dan orang-orang yang bertumbuh dalam iman. Dan kita semua sebagai orang percaya adalah anak-anak kecil di hadapan Tuhan yang lemah, rentan dalam iman, dan hidup bergantung kepada Tuhan. Sehingga Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini adalah peringatan keras bahwa jika seseorang merusak iman sesamanya, ini adalah perbuatan dosa. Karena itu, jangan menjadi batu sandungan yang dapat menyesatkan iman orang lain. Sebab di zaman sekarang tidak sedikit orang yang kecewa terhadap gereja, bukan karena Kristus, tetapi karena perilaku orang percaya yang tidak mencerminkan Kristus. Karena itu, di pagi hari ini, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah saat ini sikap kita membangun atau meruntuhkan
iman orang lain? Apakah perkataan kita membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, atau malah dari Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah menjadi kesaksian, atau justru malah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9, celakalah dunia dengan segala penyesatannya, dan jika tangan atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Jika mata menyesatkan engkau, maka cungkillah. Hal ini berarti Yesus sementara mengingatkan kita untuk waspada terhadap batu sandungan dalam diri kita masing-masing. Tetapi bukan berarti kita harus mutilasi kita tangan atau kaki atau kita tubuh ketika kita buat salah. Tetapi apapun yang membawa kita kepada dosa harus kita singkirkan atau harus kita jauhkan. Apakah itu pergaulan tertentu yang menjauhkan kita dari Tuhan, kebiasaan tertentu yang merusak iman, media tertentu yang mendorong kita kepada dosa, dan hal-hal yang menjerumuskan kita dalam dosa, maka kita harus ada keberanian untuk meninggalkannya. Sebab celakalah segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Oleh sebab itu, perlu mendisiplinkan seluruh anggota tubuh yang memimpin kita kepada tindakan penyesatan yang menyesatkan orang lain dan menyesatkan diri sendiri. Kemudian ayat yang ke-10, Yesus juga menegaskan untuk tidak menjadi penyesat bagi orang yang lemah atau bagi anak-anak kecil. Seringkali kita meremehkan orang-orang yang lemah dan anak-anak kecil, karena di zaman sekarang kita menghargai sesama berdasarkan jabatan, berdasarkan kekayaan, pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Biasanya perkataan orang yang dipandang lemah, orang yang tidak punya kedudukan apa-apa, tidak memiliki jabatan, atau anak-anak kecil tidak selalu didengar atau selalu dipandang sebelah mata. Juga mereka tidak selalu diperhatikan. Bahkan posisi mereka selalu berada di belakang. Contoh sederhana, tapi ini tidak terjadi di jemaat Getsemani Tarus Timur. Ini terjadi di jemaat lain. Kalau gereja mau rapat, biasanya di hari Minggu, maka anak-anak sekolah Minggu libur. Tidak ada sekolah Minggu. Anak-anak datang gereja, orang tua sen mau sekolah, tapi sekolah Minggu libur. Padahal kita tahu kalau sekolah Minggu adalah kebaktian untuk anak-anak. Atau seringkali orang tua mau pi pesta, mau pi acara, dia pu anak kas tinggal di rumah, suruh jaga rumah. Jang pi sekolah Minggu, lu tinggal jaga rumah. Atau jang pi sekolah, tinggal jaga rumah sa. Tapi ini terjadi di tempat lain, tidak terjadi di sini. Jadi firman Tuhan pagi ini menegur kita semua dengan keras bahwa kita semua ini berharga di mata Tuhan. Mau itu orang lemah, mau itu orang yang tidak punya kedudukan atau jabatan, kita semua tidak dapat diukur
dengan status sosial, sebab kita adalah gambar dan rupa Allah. Karena itu, jangan pernah meremehkan orang lain. Tidak ada tempat yang istimewa bagi orang tertentu dalam kerajaan surga. Strata sosial, status sosial, jabatan, kedudukan hanya berlaku selagi kita masih hidup di dalam dunia. Namun di surga kita semua sama berharga. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga dan menghormati. Kita semua punya tempat dan kesempatan yang sama, baik dalam gereja maupun lingkungan masyarakat. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa menjadi batu sandungan itu adalah keinginan daging kita. Segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada kehendak Tuhan, itu juga adalah batu sandungan. Karena itu, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Tetapi marilah kita pulang dengan senantiasa berusaha untuk mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan anggota tubuh kita, dan memperhatikan ajaran-ajaran kita. Juga memperhatikan perbuatan serta perkataan kita, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi diri kita dan bagi orang lain, tetapi menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.